PJ-nya siapa? Nafasa, siapa PJ-nya? Saya Bu Nafasya sama Syauki. Nafasnya sama Soki. Udah bisa mulai belum nafasnya? Apa masih ditunggu lagi berapa orang? Kalau dari grup seharusnya ada 48 Bu. Di sini baru ada 43 sama Ibu. Mm-mm. 42 berarti ya. Grup itu nggak ada yang double-double. Nomornya nggak ada yang double grup pesertanya. Seharusnya tidak ada Ibu. Nggak ada. Oke, kita mulai aja ya. Karena di sini saya hujan, takutnya tambah deras nanti nggak terdengar gitu ya. Baik Ibu. Ya, saya off cam ya karena lagi nggak mendukung cuacanya. Saya share screen bisa ya. Kok akuntansi biaya? Sorry, sorry. Udah terlihat? Sudah Ibu. Oke. Dah, kok ketutup lagi gimana ya? Ketutup lagi ya? Iya Bu tertutup. Udah terlihat? Sudah Ibu. Nah, oke saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita akan eh, untuk selanjutnya di hari Senin jam 3 kita akan belajar untuk mata kuliah logika dan penalaran ilmiah ya. Sebelumnya saya konfirmasi ini S1 dari apa? Prodi apa aja? MIPA, betul nggak? Izin menjawab, izin Ya, menjawab Bu. Ini dari program studi pendidikan kimia sama pendidikan matematika. Fakultas MIPA. iya, oke. Saya kasih kurung kurung berarti ya. Pendidikan kimia dan matematika. Iya Ibu. Ya, oke. Jadi Anda semester 3 ya? Semester berapa sekarang? Izin semester 4 Bu. Oh, semester 4. Oh ya, semester genap ya. Ya, jadi untuk mata kuliah logika dan penalaran ilmiah itu adalah mata kuliah MKU ya, di mana untuk mata kuliah MKU ini adalah wajib ya, wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 ya. Nah, eh, sudah diplot untuk logika penalaran ilmiah itu ada beberapa dosen ya, diantaranya saya ya, dengan nama tertera di itu ya, di file Word itu. Nah, untuk eh, saya itu dari home base-nya
di prodi S2 akuntansi atau magister akuntansi ya. Jadi dari Fakultas Ekonomi gitu ya. Nah, untuk eh, mata kuliah logika dan penerapan ilmiah ini sudah dari awal ya saya di apa diminta untuk mengajar ini ya. Nah, jadi untuk RPS dari mata kuliah logika dan penerapan ilmiah itu sudah dibuatkan oleh tim ya, tim dari dosen-dosen ya. Nah, yang terlibat dalam pembuatan RPS. Jadi kita nanti mengacu pada RPS yang sudah dibuatkan ya. Nah, untuk biasanya ya sebelum-sebelumnya untuk mata kuliah MKU itu disediakan apa namanya LMS ya, LMS UNJ gitu ya. Nah, untuk logika juga dimasukkan ke dalam LMS UNJ. Nah, saya nggak tahu ya apakah untuk LMS UNJ-nya ini udah bisa belum ya, atau bisa dilihat belum gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda sudah ada yang membuka. Nah, kalau sudah dibuka nanti akan terlihat di menu-menu LMS itu ya materi-materi pembelajarannya gitu ya. Anda juga bisa mendownload RPS-nya, materi-materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya di LMS itu ada berupa berupa file Word, ada berupa file PPT, kemudian ada juga video-video ya, video-video yang mendukung gitu ya. Nah, itu terkait materinya ada 3 macam. Kemudian untuk penugasannya di LMS UNJ itu ada terbagi juga, yaitu ada yang namanya diskusi, kemudian juga ada yang namanya penugasan. Kemudian ada juga yang namanya apa ya? Saya lupa satu lagi tuh. Nah, ada diskusi, ada penugasan, ada analisis tugas gitu ya. Nah, itu ada 3 macam gitu ya. Nanti kita jelaskan masing-masing. Nah, seperti itu untuk di LMS UNJ mata kuliah logika dan penalaran ilmiah. Apakah Anda sudah bisa buka melihat? Ada nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa melihat belum? Browsing aja ya. Apa namanya? Linknya saya lupa. Online 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 apa ya? Eh, onlinelearning.unj.id gitu. Halo? Saya izin Bu, saya belum bisa login Bu di online ininya. Stuck di login screen, katanya error gak bisa login. Oh, sebelum bisa ya berarti ya. Ya nanti dicoba ya. Mudah-mudahan nanti mungkin sistemnya sudah bisa dibuka gitu ya. Itu ya. Jadi semua nanti ada di situ. Nah, oke, nanti mungkin saya eh, coba konfirmasi kepada tim gitu ya, tim logika penerapan ilmiah ya untuk LMS-nya. Nah, berikut kita mulai menjelaskan tentang ini aja deh, apa mulai dari deskripsi mata kuliah ya. Jadi untuk mata kuliah logika dan penalaran ilmiah itu tujuannya adalah eh, apa ya gambarannya itu Anda seperti nanti outputnya atau tagihannya itu Anda membuat mini riset gitu ya, riset sederhana, riset kecil. Nah, untuk bisa Anda menuangkan itu dalam mini riset ya kan, karena itu kan Anda mini riset itu nanti adalah sangat-sangat berguna
pada saat nanti Anda sudah mulai masuk ke penyusunan skripsi gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini mulai Anda eh, diminta untuk supaya logika ilmiah Anda gitu ya, berjalan gitu ya. Dari logika ilmiah Anda nanti itu Anda bisa eh, apa ide-ide yang Anda akan tuangkan dalam mini riset gitu ya. Kemudian gagasannya ya, pemikirannya gitu ya. Dia melihat tentu dari permasalahan yang ada ya, bisa di sekeliling Anda ya, di lingkup studi Anda gitu ya. Nah, kemudian dari situ Anda nanti tentu eh, apa harus bisa menjawab permasalahannya gitu ya, memberikan solusinya ya. Nanti ini tentu sesuai dengan bidang Anda masing-masing ya. Nah, semua harus berlandaskan pada pemikiran yang logis ya. Pemikiran ilmiah ya, logis, sistematis gitu ya. Tidak tidak asal gitulah ya. Semuanya harus bisa dilogikakan berpikir secara ilmiah. Nah, itu ya. Jadi nanti tentu materi-materinya itu eh, bab per bab itu arahnya ke situ gitu ya. Arahnya bagaimana Anda bisa tadi sesuai tujuannya tadi gitu ya. Sesuai tujuannya akhirnya Anda bisa menghasilkan output yaitu suatu mini riset gitu ya. Nah, nah untuk materi-materinya ini ya sudah saya tuangkan dalam sini tabel ya. Hari ini kita penjelasan dulu, belum ada materi. Kemudian mulai minggu depan baru kita masuk ke bab-bab yang ada di uh, LMS UNJ itu ya. Tuh ya. Mulai besok dari konsep logika penalaran ilmiah gitu ya, apa itu berpikir secara ilmiah, kemudian apa itu fakta ya, apa itu opini, apa itu teks. Nah, kalau Anda tahu fakta, tahu opini, tahu teks, tentu nanti Anda bisa bisa menerapkan itu dalam Anda mengambil suatu eh, apa namanya fenomena ya, fenomena dalam penelitiannya ya. Yang dimasukkan itu adalah harus yang fakta gitu ya. Jangan hanya tidak tidak kalau opini itu tidak tidak apa namanya eh, tidak jelas gitu ya. Tapi kalau fakta itu tentu jelas ada sumbernya, ada dukungan datanya gitu ya. Nah, itu ya, mulai dari itu, kemudian sampai nanti terakhir jadi materinya itu sebenarnya ada cuman berapa sih? 11 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. 11 gitu ya. Eh, jika lancar semua ya, tidak ada maksudnya halangan dalam hal apa libur-libur gitu ya di hari Senin, Anda itu di pertemuan kita itu di pertemuan ke-13 sudah selesai gitu ya. Pertemuan 13 sudah selesai materinya gitu ya. Nanti tinggal 14, 15, 16 Anda menyempurnakan ya tentu mini risetnya gitu ya. Jadi jangan mini risetnya itu dibuat di pertemuan 14 gitu ya. Jadi Anda sudah mulai merancang mungkin dari sekarang gitu ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Ya, Kedengar Ibu. oke. Ya, jadi Anda jangan buat mini risetnya dari nanti menjelang-menjelang udah mau dikumpulin, ya itu nanti Anda nggak bisa ngumpulin, Anda akhirnya eh, tidak dapat poin nilai, percuma Anda ikut ini gitu ya. Jadi semua komponen harus terpenuhi ya. Jangan sampai apa Anda abaikan itu ya. Kalau Anda abaikan itu komponen-komponen Anda tidak terpenuhi ya udah. Berarti kamu masih masih pengen terus ngambil mata kuliah ini gitu loh ya. Belum mateng gitu loh ya. Nah, itu tolong ya.
Jadi semua mata kuliah lah saya apa namanya memberikan motivasi ke Anda. Jadi mulai ini masih awal ya, masih mulai pertemuan pertama gitu ya. Jadi Anda harus bisa membangkitkan semangat Anda sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti Anda eh rugi gitu ya. Ruginya di belakang mesti. Gitu ya. Nah, pokoknya kalau Anda mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya, mengikuti prosesnya dengan baik gitu ya, tanpa Anda melakukan sesuatu yang apa ya, yang nggak baik gitu ya, pasti Anda bisa mendapatkan nilai yang inilah, yang Anda harapkan gitu ya. Nah, eh itu ya. Kemudian metode pembelajarannya tatap muka online, online ya kita terus ya, nggak ada kelas ya. Jadi pakai Zoom, ya kan? Karena kelasnya banyak itu loh, MKU itu sekian ribu kelas gitu loh. Ya, jadi nggak memungkinkan untuk kita bisa dapat kelas gitu kan. Jadi nanti tolong PJ-nya menyiapkan atau nggak harus PJ-nya ya, mungkin PJ bisa berkoordinasi dengan mahasiswa yang mempunyai link Zoom, silakan ya. Nah, tatap muka, online, kemudian ya semua serba online gitu ya. Tapi tidak ini ya, tidak membuat Anda terus karena online Anda semaunya sendiri gitu ya. Tetap penilaian adalah harus eh, komponen-komponennya harus terpenuhi. Ya, jadi itu, nah ini untuk komponen penilaiannya, kehadiran partisipasi 10%, PJ-nya siapa? Nafisa, Mas Oki. Tolong disiapkan selalu ya tiap pertemuan. Baik, Bu. Ya, dalam bentuk apa? Link ya, link apa? Eh, Kami pakai Google Form, Bu. Oh, Google Form, oke. Google Form itu kan berarti mahasiswa yang ngisi itu ya melalui Google itu ya. Tapi kan sambil dicek juga ya Nafisa ya. Dicek melalui Zoom ini kan. Bisa aja dia absen tapi nggak ada di Zoom gitu loh. Ya kan? Iya, Ibu, di dalam absennya kita sudah menyediakan tabel bukti kehadiran, yaitu screenshot Zoom. Oh gitu. Screenshot Zoom-nya bisa aja nanti dia minta dari temennya. Gimana kita meminimal kayak gitu. Nanti bisa dicek, Bu, sambil berjalan absen kan ada hasilnya, bisa saya sambil cek Oh iya. manual partisipasi. Oke, ya oke gitu. Ya, makasih ya Nah, Nafasa atau Nafisa? Nafasa. Iya, Ibu. Panggilannya apa panggilannya? Panggilannya Fasya, Bu. Oh, Fasya, oke biar gampang. Fasya, oke. Eh, ya itu tadi ya, keadaan partisipasi seperti itu, tolong ya, Anda sekali lagi, yang jujur lah, saya pokoknya intinya jujur, ya, nggak nggak ada tuh ya, apa namanya, Anda ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cara-cara yang tidak baik gitu loh ya, pasti nanti ketahuan, dan kalau ketahuan tentu ada konsekuensinya ya. Ya intinya jujur lah, Anda nggak hadir ya, ya bilang aja nggak hadir, nggak usah absen segala macam gitu loh ya. Orang tinggal buka Zoom kok apa susahnya gitu kan ya. Tuh ya. Silakan Anda di mana lokasinya ya, jam 3 itu Anda di mana nih? Pada saat jam 3 banyak kan? Pada saat jam 3 masih di kampus atau di rumah? Apa nggak ada kuliahan dari tadi siang? Udah di rumah, Ibu. Oh, oke, sudah di rumah apalagi. Jadi kalau sudah di rumah ya Anda sudah tenang gitu ya. Jadi kalau di kampus kan kadang nyari tempat yang kita bisa bisa apa tuh tenang gitu ya. Tidak ada suara-suara sana sini masuk gitu ya. Sulit gitu ya kalau udah rame di kampus gitu ya. Itu. Jadi saya nggak bisa juga terganggu ya. Teman-teman juga mungkin nggak bisa ya. Kalau misalnya kita sudah mulai belajar gitu ya, udah mulai membahas, tahu-tahu ada suara-suara masuk yang bocor gitu ya. Dari suara-suara bising di mana itu ya itu tolong diperhatikan ya. Jangan sampai ada Anda sampai bocor suaranya. Nah, pernah tuh kemarin saya ngajar ya, kita lagi enak-enak belajar, tahu-tahu ada suara bocor masuk, udah gitu yang suara bocornya masuk itu mereka itu lagi
apa gitulah ya antar mereka bocor gitulah, biasa kalian tuh kadang ngomongnya tuh kurang pantas gitu ya dengan sesama temen, gitu ya. Nah, keluarlah, kedengaran lah gitu loh, suara-suara tidak pantas itu di dalam Zoom ini gitu kan. Nah, kan mengganggu sekali. Nah, terus bagaimana Anda sebagai mahasiswa juga bisa kok kata-kata kotor yang dikeluarkan tidak pantas gitu ya. Kalau sampai nanti itu terdengar gitu ya, suara-suara apalah nggak tahu itu yang harusnya tidak tidak menjadi kita mendengar gitu ya. Nah, itu nanti saya mesti kita nanti nggak nyaman. Nah, atas ketidaknyamanan itu konsekuensinya Anda harus harus apa? Nah, Anda harus melakukan permintaan maaf. Permintaan maafnya secara tertulis dan lisan kepada teman-teman yang terganggu ya. Gitu ya. Tertulis tentu harus ditandatangani oleh kaprodi kalian biar tahu gitu ya. Nah, itu jangan sampai ya. Mohon tolong didengarkan semuanya. Halo? Bisa terdengar? Bisa Ibu. Terdengar Ibu. Ya, itu jangan sampai ya. Kalau mau masuk Zoom, itu perhatikan dengan baik ya. Tutup-tutup dulu gitu loh, tutup mute dulu suaranya, videonya, baru nanti kalau dipersilahkan sudah bisa ngomong atau buka video baru buka gitu loh. Kalau pada saat masuk harus ditutup dulu gitu ya, biar nggak terdengar suara-suara yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian semua penugasan baik itu tadi ada 3 macam itu ya, ada diskusi, ada penugasan, ada analisa apa tadi tugas gitu ya. Nah, itu total 20%. Kemudian ada presentasi ya, presentasi nanti buat kelompok 15% sesuai dengan materinya gitu. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa buka RPS, sudah bisa buka LMS, itu tinggal Anda ambil aja materinya dari yang Word ya, dari materi di LMS PNJ yang Word, jangan yang PPT ya. Kalau PPT itu sangat minim sekali ya. Jadi nanti Anda ambil materi dari Word-nya si online itu, online learning UNJ, dan Anda tambah-tambahkan gitu ya dari berbagai sumber gitu loh, sehingga ada tambahan gitu loh, karena memang eh, saya lihat tuh memang perlu dikembangkan gitu ya materi yang sudah diberikan gitu ya, karena masih sangat-sangat sedikit sih kalau menurut saya ya dari materi Word yang diberikan gitu ya. Nah itu ya, jadi nanti tolong untuk yang bertugas presentasi mengembangkan ya atau menambahkan materi yang ada di LMS gitu ya, ambil yang Word gitu ya. Kalau yang PPT itu masih sangat sederhana gitu ya. Nggak ada apa ya, kadang PPT-nya itu nggak ada poin-poin tulisan gitu loh, cuman ada gambar-gambar gitu gitu ya. Kemudian UTS-nya itu pilihan ganda ya dari materi yang telah dibahas sebelum UTS gitu ya. Jadi UTS Anda nggak saya minta buat apa, tapi adalah ini aja. Nanti saya berikan soal pilihan ganda ya. Ya Anda harus, makanya Anda harus apa, setiap materi harus Anda kuasai gitu ya. Oke, terdengar? Terdengar Terdengar Ibu. Ibu. Ya. Kemudian UAS-nya ini yang tadi mini riset ya. Mini riset tadi silakan nanti Anda ambil eh, apa? Topik atau judul-judul yang sesuai dengan bidang Anda yang Anda bisa mampu untuk Anda lakukan gitu ya. Nah, ini merujuk pada RPS gitu ya, sumber-sumbernya nanti ada di RPS. Nanti saya share kalau memang itu belum dapat dari LMS-nya. Kemudian saya jelaskan ini ya, apa namanya, metode dan evaluasi pembelajarannya. Jadi untuk tatap muka tadi kita menggunakan Zoom ya. Ya, mahasiswa membuat kelompok presentasi dari materi yang ada ya, sebanyak 11 materi gitu ya. Jadi mahasiswa membuat eh, kelompok itu, nanti dari kelompok itu Anda membuat paper atau makalah dan PPT-nya gitu ya.
Jadi papernya nanti dituangkan, diringkaskan lagi dalam PPT gitu ya. Nanti di itu ya, di apa namanya, ditentukan ya. Misalnya ini ada berapa jumlah mahasiswanya, empat berapa tadi? Empat berapa? Empat, 48, Ibu. nah, 48 dibagi 11. 48 dibagi 11 berarti itu jumlah anggotanya masing-masing gitu ya, antaranya berapa gitu ya. Nah, tadi setiap kelompok membuat paper dan PPT, mempresentasikan di Zoom. Untuk pengumpulan PPT-nya, karena kita hari Senin, eh, di hari Minggu jam 16 sudah selesai ya PPT-nya ya. Biar bisa kita lihat, kita cek gitu loh ya. Bisa ya? Nah, untuk PPT ini di-share di WA group ya. Atau kalau PJ-nya apa bisa menyediakan link Google Drive. Jadi disediakan aja link Google Drive untuk pengumpulan apa tuh namanya PPT gitu ya. Nanti kalau ditulis PPT kelompok berapa gitu ya, materi apa gitu ya. Jadi jangan cuma ditulis kelompok 1, 2, 3 ya, ditulis materinya juga ya. Nama-nama filenya gitu ya. Nama filenya kelompok 1, materinya apa gitu ya. Ya, ya kalau namanya materinya panjang ya boleh diringkas-ringkas yang maksudnya di apa disingkat-singkat tapi kita tahu singkatan dari kata itu gitu ya. Nah, untuk yang paper kan PPT-nya tadi Minggu ya jam 16. Nah, papernya itu bisa di hari berikutnya gitu ya. Mungkin Anda masih harus menyempurnakan lagi, menambahkan lagi gitu ya. Di hari Selasa jam 19.30 ya. Nah, itu ya. Nah, untuk makalahnya atau paper ini nanti saya buatkan di Google Classroom ya, Google Classroom gitu ya. Atau Anda mau buat backup juga di Google Drive juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi dipisah foldernya, folder PPT sama folder makalah gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ya. Nah, ini saya bukan bukan Adlink ya, udah nggak pakai. Saya ini salah nih. Pakai Google Classroom aja. Ya. Eh, nah, setelah presentasi, nah, peserta bisa menyelesaikan penugasannya apa yang ada. Ada diskusi, ada penugasan gitu ya. Nah, itu dikerjakan semua gitu ya. Yang diskusi dikerjakan, yang penugasan dikerjakan gitu ya. Yang analisa tugas juga. Instruksinya terdapat di LMS UNJ ya. Silakan apa yang diminta dari diskusi, dari tugas, dari analisa apa tadi tugas juga ya. Itu dilihat di LMS UNJ. Kemudian pengumpulannya tidak di LMS UNJ ya, pengumpulannya di GCR gitu ya. Karena kadang LMS UNJ takutnya masalah gitu, saya malah nggak bisa buka gitu ya. Ya jadi di tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti instruksinya mengikuti ya, misalnya tugasnya suruh kelompok ya kelompok, individu ya individu. Jadi ikuti instruksinya gitu ya. Nah, mahasiswa yang telah mengumpulkan diskusi akan tidak bisa ya terkunci sistem tidak menerima karena akan dimasukkan deadline-nya itu. Nah, ini tadi untuk apa sih? Oh, ini diskusi ya, diskusi. Kemudian penugasan ya juga di online learning itu. Ini juga di GCR. Nah, untuk penugasan ya sama ya tadi ya. Eh, Dilihat apakah secara mandiri atau kelompok ikuti ya. Kemudian kumpulkannya juga di GCR ya. Jangan sampai telat juga. Kemudian UTS, ini UTS nanti pakai aplikasi online juga ya. Tapi kalau bisa pada saat UTS kita cari kelas gitu ya, di mana gitu ya. Walaupun secara
menggunakan aplikasi gitu ya. Paling nggak kita sekali ketemu gitu loh ya pada saat UTS gitu loh ya. Nanti dicarikan di mana ruangannya, boleh di mana yang bisa lah di kalau di MIPA itu ruangannya di mana ya, ruang kelasnya ya? Izin jawab, Ibu, Hmm. kalau perkuliahan FMIPA lebih banyak di gedung M sih, Bu. M, Iya, Bu, di samping pasca sarjana. oh gedung pasca lama berarti ya? Iya, Oh ya udah, kalau memang yang lantai 4 itu kan? iya Bu, biasanya di gedung situ. Nah, ya udah kalau emang ada yang kosong nanti mungkin bisa dicarikan ya. Mungkin pada saat itu ada ruangan kosong kita di situ nggak apa-apa ya. Gitu ya. Bisa ya? Baik Bu, nanti Ya, coba saya diusahakan ya. carikan pas mau UTS. Ya. Nah, itu kemudian mini risetnya individu ya. Mini riset individu ya disubmit di GCR juga di pertemuan ke-16. Itu ya. Nah, ini selanjutnya ketentuan paper ya. Ketentuan paper tadi yang kelompok itu loh, yang materi itu tadi ya. Jumlah halaman minimal 10 diketik di Word, Times New Roman 12, 1,5 ya. Marginnya 333. Sistematikanya judul, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, referensi. Itu ya. Nah, ini tadi betul kan ya, untuk deadline-nya di hari Selasa jam 19.30, bisa di-share di grup dan di link Google Drive dari PJ yang buat. Oke, kemudian ada 3 jenis tugas individu ya, yaitu diskusi ya. Ini sama eh, dengan penugasannya ya. Dia apa namanya deadline-nya hari Jumat ya, jam 17. Berarti kan kita Senin, berarti 4 hari ya. 4 hari setelah presentasi Anda diminta mengumpulkan tugas baik itu diskusi maupun penugasan gitu ya. Nah, kalau diskusi dan penugasan sepertinya ada di setiap bab. Sorry sorry, ada diskusi yang ada di bab berapa yang diskusinya nggak ada gitu loh. Tapi kalau penugasan mesti ada di setiap bab gitu ya. Nah gitu, saya lupa. Nah kemudian kalau analisa tugas itu dia cuma 2 kali, ada muncul 2 kali yaitu di apa ya di tengah-tengah sebelum UTS kalau nggak salah. Dan satu lagi apa setelah UTS gitu ya. Nah itu kelihatan nanti analisa tugas di situ. Hanya 2 kali. Ini juga sama ya semua ya. Diskusi, penugasan dan analisis tugas biar nggak apa namanya nggak inget apa biar inget terus gitu ya di hari Jumat sama semua ya pengumpulannya ya. Atau jamnya ini kan jamnya beda-beda ya. Saya buat sama aja ya. Ya, gimana? Buat sama atau dibuat beda? Ini kan ada jam 17, ada 19, ada 19.30, gimana? Hah? Gimana? Ada maksudnya enggak? Kalau diem aja berarti enggak saya rubah. Halo? Boleh Ibu, Gimana? Diboleh di Bo- apanya? boleh disamain aja Bu jamnya mungkin Samainnya di jam berapa? di jam 20 Bu. 20. Oke, 20. Saya ikutin ini ya. 20. 20 ya. No, no. Ya, itu ya. Udah, terus sepakat ya. Kemudian untuk ketentuan mini riset ya. Jadi untuk mini riset itu adalah riset kecil ya dengan melihat permasalahan atau fenomena yang Anda amati gitu ya. Eh,
apa topiknya gitu ya, dan kerucutkan lagi menjadi judul gitu ya. Nah, itu semua nanti harus Anda tentukan ya berdasarkan permasalahan atau fenomena yang diperoleh sesuai dengan bidang ilmu gitu ya. Tentu kalau bidang eksak itu ya terkait terkait risetnya lebih apa ya, kalau kimia itu praktek mungkin ya. Praktek kimia tuh yang terkait dengan apa sih permasalahan kimia itu gitu ya. Kemudian kalau matematika juga terkait apa ya? Kalau matematika mungkin membuktikan suatu apa, penerapan dari rumus-rumus atau apa gitu ya. Nah, eh, kalau sistematikanya bisa merujuk pada mungkin panduan penelitian ya, panduan penelitian atau panduan apa sih kreativitas mahasiswa. Itu kan biasanya ada panduan ya dalam bentuk eh, artikel gitu ya. Nah, silakan ya kalau Anda mungkin punya panduan apa sih kreativitas. Anda kan ada kan program-program kreativitas mahasiswa misalnya menulis karya ilmiah gitu ya. Ada panduannya, silakan itu dipakai gitu ya. Atau Anda bisa lihat dari panduan dari fakultas Anda MIPA gitu ya terkait penulisan apa namanya skripsi gitu ya. Intinya itu ya kalau riset itu ya ada pendahuluan gitu ya. Dalam pendahuluan ada latar belakang ya. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kemudian ada lagi juga manfaat sih ya. Ini nggak saya tulis manfaat. Manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 kajian teori. Kajian teori yang membahas konsep teori gitu ya. Kalau menggunakan variabel berarti ya membahas masing-masing variabelnya gitu ya. Kemudian juga harus ada riset-riset pendukung atau riset-riset sebelumnya gitu ya. Kemudian bab 3 metode penelitian ya di metodenya apa ya harus Anda eh, tentukan dulu ya, kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Dia nanti menyesuaikan kalau kualitatif, kuantitatif itu seperti apa rancangan berikutnya ya dari metodenya gitu ya. Ya biasanya ya mesti ada pengumpulan data juga ya, cara bagaimana teknik pengumpulan data baik itu kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Kemudian apa namanya pengukuran atau operasional dari eh, kalau kuantitatif ya namanya pengukuran variabel gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu apa namanya gitu ya. Kemudian juga ada teknik analisa gitu ya. Nah, teknik analisanya apa? Kalau kualitatif, kuantitatif gitu ya. Itu ya. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan yang dijawab ya yang di isinya ya tentu hasil dan pembahasan gitu ya. Kemudian kesimpulan, daftar pustaka, kemudian lampiran data ya. Jangan lupa ini semua harus Anda penuhi ya. Ya, daftar pustakanya harus memenuhi gitu ya. Lampiran datanya juga harus ada gitu ya. Kalau nggak ada lampiran data ini akan mengurangi nilai gitu ya. Nah, bisa aja kita anggap, oh ini bukan hasil penelitian Anda, orang nggak ada datanya, nggak ada lampiran apa, kayak Anda melakukan apa, uji apa, praktek apa di lapangan apa-apa gitu ya. Nah ini harus ada nih data nih, ya. Anda nggak akan dapat nilai eh, yang apa ya, yang lumayan baik lah kalau nggak ada lampiran data gitu. Apalagi kalau cuman Anda apa kayaknya saya tuh apa dari setiap semester mesti ada aja nemuin mahasiswa tuh yang kadang apa ya cuman sekedar ngumpulin gitu loh. Jadi apa ya bukan suatu mini riset gitu loh. Nggak tahu itu apa ya. Apa dia cuman seperti hanya kopas-kopas aja, kopas-kopas terus bukan suatu riset gitu loh. Kayak makalah pun juga
nggak bisa dikatakan makalah gitu. Ngerjainnya kebut semalam soalnya sangat-sangat apa ya, malah tidak layak untuk dinilai gitu. Nah, kalau tidak layak dinilai ya gimana gitu loh ya. Jadi bukan makalah ya, ini bukan makalah, mini riset ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi, jadi riset itu Anda melakukan apa sih, penelitian tentang apa gitu loh, kalau di bidang kimia gitu loh. Coba bisa nggak ada yang nyontoin misalnya di bidang kimia, apa sih risetnya? Kalau saya kan ekonomi ya, akuntansi gitu loh. Mungkin saya perlu tahu juga dari Anda gitu loh. Riset di bidang kimia, riset di bidang matematika gitu loh. Kalau kemarin eh, ada saya ngajar di biologi tuh. Nah, kalau biologi itu misalnya eh, ingin melihat apa ya, eh, pertumbuhan misalnya dari tumbuhan gitu ya, yang diberikan treatment apa gitu ya. Mungkin ada apalah, eh, apa pupuk-pupuk apa-apa gitu ya, namanya bahan-bahan tertentu yang diberikan gitu ya, dan dengan yang kalau tidak diberikan atau dikurangi jumlahnya, kayak gitu riset bukan sih? Hah? Masuknya riset Ibu. Riset. Nah, Iya, ya. Mm-mm. Gitu ya. Kalau kimia apa misalnya, mungkin terkait dengan apa sih? Kimia, kimia tuh ada macam-macam ya. Ada kimia apa sih? Organik gitu ya. Anorganik tuh apa tuh? iya Eh, Ibu. Kalau organik itu kayak yang riset tentang tumbuhan ataupun makhluk-makhluk hidup seperti itu Ibu. eh, Anorganik itu misalnya senyawa-senyawa apa tuh? Ada kimia apalagi ya. Nah, itu Anda mungkin bisa eh, mengembangkan dari situ ya. Melihat mungkin kandungan apa ya dalam dalam apa gitu ya. Adakah suatu mikro-mikro apa gitu ya, mungkin gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa melihat apa, melakukan penelitian apa lagi ya, bakteri-bakteri apa antibakteri gitu ya. Nah, itu lebih ke arah kayak gitu ya penerapannya, risetnya ya. Nah, kalau matematika apa ya? Riset matematika apa misalnya? Mungkin kayak kesulitan belajar matematika, Bu. Hmm, kesulitan belajar matematika gitu ya. Pendidikan matematikanya ya. Oke. Nah, nanti apa yang solusinya gitu ya, agar agar apa apa yang dikembangkan gitu ya. Nah, model pembelajaran matematikanya mungkin ya, atau juga terkait matematika, model-model matematika gitu ya. Model-model matematika tuh apa aja sih ya kan? Eh, Model matematika yang bisa diterapkan nanti akhirnya bisa, mungkin bisa apa ya, berkolaborasi dengan ilmu yang lain gitu ya. Itu nggak bisa juga kan, ada misalnya model matematika tentang apa, oh nanti
itu digunakan bisa untuk menghitung misalnya dalam bidang ekonomi, misalnya bisa menghitung apa gitu ya, nilai perusahaan kah apa-apa gitu ya kan, mungkin dari pemodelan matematika gitu ya. Iya enggak? Iya Bu, kayak misalnya eksponen untuk ngitung bunga majemuk. Nah, bisa menghitung nilai waktu uang gitu ya. Ya gitu sih. Nanti silakan nanti Anda kembangkan ya riset-riset di bidang studi Anda gitu ya. Anda mungkin dari sekarang itu banyak baca jurnal ya, artikel dari jurnal. Tahu kan jurnal apa? Tahu ya? Jurnal adalah, Hah? Tahu jurnal? Halo? Nggak ada yang jawab. Jurnal tahu nggak? Artikel yang di Google Scholar itu, Bu. Iya, Ya, seperti ada Sinta, Sinta 2, ya, Scopus gitu, Bu. artikel yang dipublis ke dalam media, namanya medianya jurnal. Nah, dari media itu banyak kan riset-riset yang bisa Anda jadikan referensi gitu ya. Boleh dari Sinta, Sinta 1 sampai Sinta berapa sih? Sinta 1 sampai Sinta 4 ya, jangan Sinta 5 ya. Jangan Sinta jangan Sinta 6 lah, kalau Sinta 6 kan tuh belum terakreditasi ya, masih yang udah terakreditasi kan 1 sampai 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu paling nggak eh yang terakreditasi lebih baik lah peringkatnya gitu ya. Itu nasional terindeks Sinta gitu ya. Atau ambil dari jurnal bereputasi ya. Bereputasi ya, silahkan aja penerbitnya. Sorry, jurnal internasional aja gitu ya, jurnal internasional. Jurnal internasional tuh ada bagi dua, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Gitu ya, kalau jurnal internasional aja ya mungkin hanya apa namanya, terindeks di dalam dokumen-dokumen jurnal gitu ya. Terus ada yang bereputasi. Kalau yang bereputasi tadi tuh yang disebut siapa tadi namanya tuh, siapa tadi barusan? Scopus sih, Bu. Siapa? Scopus. Ya, Scopus. namamu siapa? Mario, Ibu. Nah, Mario. tadi Mario bilang Scopus. Nah, itu namanya jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Nah, Scopus juga ada apa peringkatnya, disebut Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, untuk Scopus ini apa namanya? Juga terbagi dua tuh. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada aksesnya yang terbuka atau aksesnya tertutup gitu ya. Nah, itu ya. Nah, saya nggak tahu nih di MIPA ada kewajiban nggak untuk apa namanya skripsinya dipublikasi di jurnal. Ada kewajiban? Biasanya Anda sudah diinformasikan kalau kaprodinya pada awal-awal semester. Ada kewajiban nggak? Skripsinya dimasukkan ke dalam jurnal. Ada? Belum pernah diomongin sih, Bu. Oh, belum pernah. Oke. Kalau di ekonomi ada kewajiban ya masuk ke dalam jurnal. Kebetulan kalau ekonomi karena kita kan jurnal apa karena ini kan untuk memfasilitasi mahasiswa ya. Jadi kita buat di ekonomi itu buat jurnal khusus untuk mahasiswa. Nah, waktu itu saya sebagai apa namanya pendiri jurnal untuk mahasiswa akuntansi ya. Jadi mahasiswa akuntansi kalau mau publish ke jurnal ini namanya jurnal JAPA, Jurnal Akuntansi Perpajakan dan Auditing. Ya itu, di situ kita sudah punya media bagi mahasiswa untuk masukkan skripsinya ke dalam jurnal itu ya.
Kalau nggak masuk jurnal, apa namanya, belum bisa ambil jasa. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Paham semua ini? Paham, Ibu. Paham ya? Jadi minggu depan silakan ya OPJ-nya mulai dari sekarang nih saya beri waktu nih untuk menentukan ini ya, kelompok ya. Kelompok dan materinya langsung ditentukan aja dapatnya si kelompok 1 apa, kelompok 2 apa dan seterusnya gitu ya. Saya serahkan kepada PJ-nya untuk mengkoordinir. Jadi Senin depan kita udah mulai perkuliahan di materi pertama ya. Silakan nanti kelompok 1 siapa. Nanti setelah kelompok menjelaskan materi, saya juga akan memberikan penjelasan tambahan, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup sekian ya. Bisa? Iya, Ibu. Sebelum kita live, silakan didokumentasikan mungkin. Teman-teman boleh buka dulu kamera bentar. Siapa bagian itu dokumentasi? Nah, Fasa? Udah belum? Silakan dikoordinir. Baik, Ibu, izin pimpin dokumentasi ya teman-teman semua. Karena ada 2 slide, dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sekian ya. Saya berharap semuanya bisa dengan baik mengikuti mata kuliah ini ya, sehingga juga Anda bisa mendapatkan nilai yang Anda harapkan gitu ya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Thank you, Bu.